Selamat datang kembali teman-teman di video saya. Akhirnya setelah sekian lama kita akhirnya bisa bertemu kembali, saling sapa dan saling bertatap mata. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Ya saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan ya apapun yang terjadi berbahagialah, tersenyumlah. Kalau memang ada hal yang menjengkelkan atau hal-hal yang menyebalkan, maka kalian berhak untuk meluapkannya, entah itu memaki-maki atau ya terserah kalian lah, selama kalian bisa meluapkan emosi negatif itu. Oke teman-teman, langsung saja tanpa basa-basi, di video ini saya ingin memberikan pengumuman kepada kalian, ingin memberikan sebuah informasi tentang satu hal yang akan saya kerjakan untuk beberapa hari ke depan. Dan pengumuman apakah itu, informasi apakah itu, sebelum itu saya ingin buang air bisa pak, bentar. Udah lega. Oke, pengumuman apakah itu, tetapi sebelum itu untuk kedua kalinya teman-teman, saya akan menyampaikan sebuah latar belakang terlebih dahulu kenapa video ini dibuat, dan ini tentu akan berkaitan dengan pengumuman yang akan saya sampaikan. Oke, kita mundur ke waktu sebelum-sebelumnya. Di suatu hari di kamar ini, waktu itu saya sedang merasa bosan. Saya benar-benar merasa bosan, tidak ada sesuatu yang saya kerjakan, tidak ada sesuatu yang akan saya lakukan. Jadi saya benar-benar dalam keadaan free, benar-benar bosan. Nah, untuk membunuh kebosanan saya pada waktu itu, pada hari itu, saya akhirnya memutuskan untuk menonton video dewasa. Nah, sebuah video dewasa, yaitu adalah video dari Bang Ferry Irwandi. Coba apa yang kalian pikir katanya? Tentu saya tidak akan pernah melihat video-video seperti itu lagi. Oke, video dari Bang Ferry Irwandi. Karena banyak sekali video-video dari Bang Ferry Irwandi yang berkualitas bagus, berkualitas makjreng, badas. Akhirnya saya memutuskan untuk menonton satu video dengan judul yang bisa dibilang cukup unik, sangat-sangat unik, yaitu adalah Abu Nawas dan Kebahagiaan. Gua pengen bahagia, dan gue yakin lu juga pengen bahagia. Akhirnya saya tonton video itu sampai selesai, dan kesimpulannya adalah tidak ada kesimpulan pak, tidak ada kesimpulan dari video itu. Karena apa? Karena saya benar-benar kagum dengan gaya penyampaian cerita beliau. Saya benar-benar merasa terpana, saya merasa ternganga, sebab dia memiliki gaya cerita tersendiri, memiliki gaya khasnya tersendiri dalam bercerita. Bahkan Bang Ferry Irwandi juga menyampaikan kalimat-kalimat yang mudah dicerna untuk para penontonnya. Dan yang paling terpenting adalah saya sebagai penonton, saya sebagai pendengar cerita, itu benar-benar menikmati cerita tersebut. Saya benar-benar merasa inilah yang harus saya tonton dari kemarin-kemarin. Dan karena saya merasa kurang puas dengan satu video, dengan satu cerita, akhirnya saya memutuskan untuk mencari video-video yang serupa. Dan kemudian muncul satu video dengan judul Robohnya Surau Kami. Dan kakek selama ini merasakan ketenangan dalam menjalani hidup, sampai suatu hari ada seorang warga kampung yang lumrah dipanggil Ajo Sidi. Sebenarnya saya sudah tahu tentang cerita ini, tentang cerita pendek ini, karya dari A. Nafis. Saya pernah baca buku cerpennya, tetapi karena saya ingin tahu seperti apa gaya penyampaian Bung Ferry kali ini di video itu, akhirnya saya memutuskan untuk ya ingin melihat seperti apa, apakah sama, apakah sensasinya sama seperti video pertama saat saya melihat
saat saya mendengar video Abu Nawas dengan Kebahagiaan, dan hasilnya pun sama. Saya benar-benar menikmati cerita itu, menikmati gaya penyampaian cerita dari Bang Ferry Irwandi. Dan di titik kebosanan itu, setelah saya melihat 2 video dari Bung Ferry, saya akhirnya tertarik yang namanya storytelling. Ya, saya sudah sering kali mendengar tentang istilah ini, tapi baru kali ini hati saya tergugah untuk mencari tahu lebih dalam tentang storytelling. Di tengah-tengah saya masih dalam keadaan berapi-api, tiba-tiba muncul sebuah video dari layar beranda dari Bang Ferry Irwandi lagi, yaitu dengan judul Rokok Tidak Berbahaya. Dan tentu dari kalian semua yang sudah tahu video ini, sebuah judul yang sangat fenomenal, sangat kontroversial, tentu kalian tahulah kesimpulan dari video ini apa. Oke, kalian pasti dari tadi merasa bahwa saya selalu memuji-muji Bang Ferry Irwandi. Tapi yang harus kalian tahu adalah saya bukanlah buzzer dari Bang Ferry Irwandi. Saya bukan buzzer. Ya, tetapi memang harus diakui bahwa tokoh ini adalah tokoh yang sangat fenomenal menurut saya. Tetapi fokus dari video ini adalah tentang storytelling, bukan Bang Ferry Irwandi. Ya, sebenarnya juga dari Bang Ferry, tapi fokus dari video ini adalah storytelling itu sendiri. Kemudian akhirnya saya bertekad untuk mencari tahu lebih dalam, untuk belajar tentang apa itu storytelling. Ketika saya itu sedang belajar tentang storytelling, saya menantang diri saya belajar sampai limit mati. Tiba-tiba terbesit di pikiran saya bahwa jika saya belajar storytelling tanpa melakukan praktek atau latihan, tentu ini menjadi kurang efektif, menjadi kurang optimal. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk, baiklah, sembari saya belajar, sembari saya mengasah pengetahuan saya tentang storytelling, saya akan menyambi dengan melakukan praktek, dengan melakukan latihan. Dan untuk itulah video ini dibuat, teman-teman semuanya. Atas kesadaran itulah saya menantang diri saya untuk berduel dengan storytelling selama 30 hari ke depan. Akhirnya dengan berat hati saya memutuskan untuk membuat tantangan 30 hari storytelling tanpa cutscene, original, apa adanya. Dan itu menjadi tantangan terberat bagi saya, teman-teman semuanya. Karena bisa dibilang ya, public speaking saya tidak begitu bagus. Saya masih menggunakan prompt untuk berbicara di depan kamera, dan ini tentu menjadi tantangan yang berat, tapi ini pasti juga menyenangkan. Karena apa? Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuat malu diri saya sendiri di depan kamera. Tentu kalau saya belibet di tengah cerita atau bingung ingin menyampaikan apa di tengah-tengah pembicaraan, itu akan sangat-sangat memalukan untuk di-post di YouTube dan dilihat oleh 4 orang. 4 orang itu sudah cukup buat saya malu. Jadi ini tentu akan menjadi tantangan yang benar-benar menyenangkan dan benar-benar baru di hidup saya. Oke, teman-teman, itu adalah kesimpulan dari video ini. Ya, sebenarnya bisa langsung saya sampaikan, tapi juga namanya konten, ya kan. Satu lagi, yang terakhir ini, jika saya bolos, jika saya tidak upload video tentang storytelling, maka hukumannya belum diputuskan. Jadi ya, sembari kita berjalan, sembari saya melakukan praktek ini, ya mungkin nanti ada sebuah ide lah tentang hukuman
jika saya bolos, jika saya absen 1 hari tidak melaksanakan tantangan ini. Oke teman-teman, jadi itu saja teman-teman semuanya dari saya. Saya tidak peduli jika tidak ada yang menonton, karena ya saya peduli sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, realitanya adalah YouTuber baru memang benar-benar sulit untuk ditonton. Jadi itu saya jadi itu saja teman-teman dari saya, dan sekian, terima kasih. Hidup Joko.